wabarakatuh. Semuanya perkenalkan saya Kainova Rudiansyah dengan nomor induk mahasiswa 626116103059. Saya berasal dari program studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, berasal dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Dan halo semuanya, perkenalkan lagi ya Allah. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya untuk pembahasan fisika dasar lainnya yang saya lupa saya kasih judul apa. Kalau nggak salah tuh diskusi bersama Kaino dan AI, kalau nggak salah. Saya lupa singkatannya apa. Ya halo, sempat kemarin juga video sebelumnya ya yang bahas bab 1, dan sini kita akan bahas bab 2 yakni kinematika. Sudah biasa saya menanyakan pertanyaan-pertanyaannya sebelumnya agar saya juga bisa bahas materinya lebih dalam di video kali ini seperti kemarin ya. Dan mungkin yang berbeda dari mungkin dari chat dengan ChatGPT pada video kali ini yakni saya mungkin nanti saya kasih tunjuk apa bedanya. Mungkin kita langsung masuk ke pembahasan bab 2 kinematika. Baik, di sini kita masuk ke pembahasan bab 2 yang dari buku Fisika Dasar 1. Lalu di sini sebutkanlah ChatGPT katanya, berdasarkan bab 2 kinematika pada Fisika Dasar 1 yang kamu unggah, bab ini berfokus pada cara mendeskripsikan gerak benda secara matematis tanpa membahas penyebab geraknya. Nah, karena ini kinematika ya, jadi kita tuh tidak perlu membahas penyebab geraknya seperti mungkin gaya atau mungkin hal-hal lainnya yang di luar dari materi ini ya. Yang kalau bahas penyebab geraknya itu materi selanjutnya kalau nggak salah ya. Jadi stay tune saja di YouTube channel ini dan menekankan hubungan bertahap antara posisi, kecepatan, dan percepatan. Secara keseluruhan, alat berpikir bab 2 dapat diingat sebagai posisi, lalu ke perpindahan, ke kecepatan, lalu ke percepatan. Lalu konsep tersebut digunakan untuk memahami GAB, GABB, dan gerak parabola. Jadi 3 itu ya. Walaupun cuma 3, tapi kalau kita bisa telaah lebih dalam lagi, maka kita juga bisa membuka wawasan yang sangat dalam mengenai fisika dan bagaimana kerjanya dunia ini, dan terutama hal-hal yang berkaitan dengan kinematika. Di sini jelaskan konsep utama dan intuisi. Sebenarnya apa sih kinematika itu? Kinematika adalah cabang fisika yang pelajari gerak benda tanpa membahas penyebab gerak tersebut. Lalu, jadi kinematika itu tidak bertanya kenapa sih benda itu bisa bergerak gitu. Tapi pernyataan itu baru dibahas pada dinamika atau hukum Newton yang mungkin bakal muncul nih di bab-bab selanjutnya. Nah, kinematika nih bertanya hal-hal yang mungkin fundamental, yang mendasari dinamika, yang mendasari gerak ya. Kayak di mana benda berada, seberapa jauh benda berpindah, seberapa cepat posisinya berubah, dan seberapa cepat kecepatannya pun berubah. Nah, buku ini katanya menyusun hubungan ini secara eksplisit. Katanya itu perubahan posisi terhadap waktu menghasilkan konsep kecepatan, sedangkan perubahan kecepatan terhadap waktu menghasilkan percepatan. Jadi kita akan membahas banyak hal yang mengenai perpindahan-perpindahan, kecepatan-percepatan. Nah, pada poin B disebutkan bahwa gerak itu relatif. Sebelum membahas rumus, ada satu ide fundamental di mana tidak ada pernyataan benda bergerak yang lengkap tanpa menyebutkan terhadap apa benda itu diamati. Misalnya kamu duduk di dalam kereta, terhadap kursi kereta, di mana kamu tuh diam, dan terhadap stasiun kamu tuh bergerak. Nah, ini tuh sesuatu fundamental banget yang bakal banyak banget penerapannya. Ini mengenai mindset penerapannya ke fisika yang lebih dalam lagi, seperti fisika kuantum ya, dan fisika lainnya lah ya yang lebih lanjutan. Oke. Jadi keadaan tuh gerak bergantung pada titik atau kerangka acuan.
Dan ini bukan sekedar permain kata, seluruh konsep posisi dan kecepatan membutuhkan sistem koordinat atau acuan. Sebentar ya guys, ini kalau saya simpan di laptop dia panas, dan kalau panas nanti videonya bisa tiba-tiba mati gitu guys. Itu ya. Di sini ada nomor 2. Di sini disebutkan bahwa posisi, jarak tempuh, dan perpindahan. Kita bahas posisi dulu di bagian A. Posisi menyatakan lokasi benda terhadap sistem koordinat tertentu. Biasanya kita memilih jalan sebagai sumbu X nih. X-nya itu sama dengan 0 yang sebagai titik acuan. Nah, jika sekarang berada 5M di kanan titik tersebut, maka kita hanya perlu menambah 5 sesuai dari nilainya kepada sumbu X atau sebagai kepada titik acuan tersebut. Jadi X-nya itu berubah menjadi plus 5M. Nah, jika berada 3 meter di kiri sebagai titik acuan, ini X0, maka nanti kita mengurangi 3 karena dia tuh berada di kiri, ya, sebagaimana grafik Cartesius ya. Dimana kalau kita melihat secara pandangan kita kalau grafik Cartesius itu ya kalau di kanan tuh positif dan kalau di kiri itu dia negatif ya. Tidak ada konsep-konsep agama dalam hal ini ya. Jika berada di 3 meter di kiri maka jadinya X sama dengan min 3M. Nah, tanda negatif bukan berarti jaraknya negatif karena tidak ada jarak negatif. Jarak negatif artinya black hole atau apa ya. Oke, itu bercanda. Tanda negatif menunjukkan arah relatif terhadap sumbu yang kita pilih seperti yang saya bilang tadi ya. Seperti sebagaimana grafik Cartesius. Oke. Lalu B, jarak tempuh versus perpindahan. Ini adalah salah satu konsep paling penting di bab ini. Dimana jarak tempuh adalah panjang total lintasan yang benar-benar dilalui benda. Oke, sifatnya tuh skalar. Sudah dibahas ya kemarin mengenai skalar dan vektor. Tidak memiliki arah karena skalar dan selalu lebih atau sama dengan 0. Karena kalau jaraknya minus ya itu nggak ada ya, nggak ada jarak yang minus. Mau dia jalannya mundur, jalannya lurus, jalannya ke bawah, ke atas, keren ya, jalannya ke bawah ke atas, yaitu nggak ada yang 0 ya. Jadi bukan seperti yang tadi nih, yang apa nih, posisi yang bisa negatif walaupun sebenarnya tanda negatif itu bukan berarti jaraknya negatif ya. Bisa nilainya itu negatif, tapi kalau jarak tempuh itu nggak bisa karena mau kita pergi kemana aja, ke arah-arahnya kan. Kalau yang tadi posisi itu tergantung arahnya ya. Kalau jarak tempuh tuh ya mau arahnya kemana aja nilainya tetap sama, nggak positif nggak negatif, tetap sama. Mau kita lurus, mau kita mengkol-mengkol, mau kemana-mana ya kita sama gitu. Oke. Lalu ada perpindahan. Perpindahan ini adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Oke, jadi perpindahan ini kita tuh punya 2 posisi, yakni titik awal dan titik akhir. Kalau kita hanya punya titik awal itu namanya posisi dan tidak berpindah. Dan kalau kita punya titik akhir ya itu aneh ya. Punya titik akhir tapi nggak punya titik awal. Tuh perlu dipertanyakan ya. Tapi ya kalau misalnya punya titik akhir doang artinya ya sama aja, itu kayak posisi aja. Oke. Dan sifatnya vektor, tidak seperti jarak tempuh yang skalar. Sifatnya vektor karena perpindahan ini ngelihat ya arahnya kemana, walaupun mungkin nilainya sebenarnya dia tuh tergantung arahnya juga ya. Jadi itu vektor karena dia tuh bergantung pada arah, memiliki besar dan arah, dan hanya bergantung pada posisi awal dan akhir saja ya. Jadi mau kamu kesandung pas jalan dari titik awal ke titik akhir itu nggak ngaruh ya. Mau kesandung di tengah jalan, mau kepleset tengah jalan, mau bagaimana juga ya, asal kamu punya tujuan dan sampai pada posisi akhir, nilainya bakal tetap segitu-segitu aja. Karena ini perpindahan. Oke. Dan buku menekankan bahwa bentuk lensa tidak menentukan perpindahan, yang menentukan hanya titik awal dan titik akhir. Itu kan yang saya bilang, mau kamu kesandung, kepleset, nggak peduli ya bentuk lintasannya gimana, yang menentukan hanya titik awal dan titik akhir saja. Dan bayangkan kamu keluar rumah, ini ada analoginya ya. Keren ChatGPT, walaupun ChatGPT Yahudi,
saya kurang suka menggunakan ChatGPT karena Yahudi, tapi karena tugas jadi saya pakai. Di sini katanya kalau bayangkan kamu keluar rumah, terus kamu ke warung, terus kamu ke kampus, dan kamu ke rumah lagi, dan kamu mungkin berjalan total 2 km. Dekat ya artinya rumahnya dari kampus, maka jarak tempuhnya itu 2 km. Tapi posisi awal tuh sama dengan posisi akhir. Nah jadi karena dia tuh dari rumah dan menuju warung dan kampus tapi kembali lagi ke rumah, maka perpindahannya juga 0, karena dia tuh posisi awal dan posisi akhir itu sama aja. Jadi ya delta x nya atau perpindahannya 0, karena ini alasan seorang dapat mempunyai jarak tempuh tidak 0 tapi perpindahan 0, karena dia punya perjalanan panjang tapi secara tujuan, secara posisi awal dan posisi akhir sama begitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ibarat kerja atau kuliah ya, yang kita tuh selalu pulang ke rumah, kita tidak pernah berpindah. Apalagi kalau orang nolep tuh ya, orang nolep yang suka di kamar, kita tidak pernah berpindah. Mau kita bagaimanapun perginya pada hari itu, kalau misalnya kita balik lagi ke rumah, dari rumah balik lagi ke rumah, kita tidak pernah berpindah. Itu mindset fisika bos. Dia menyenangkan ya belajar fisika, karena fisika tuh asik, dan segala hal yang kita pelajari di fisika tuh dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Oke. Lalu ada kecepatan dan kelajuan. Ini pasangan konsep yang sangat sering tertukar, dimana pada ini sebab kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata menggunakan perpindahan ya, dimana V rata-rata atau kecepatan rata-rata itu sama dengan delta R atau perpindahan dan delta T atau selang waktunya. Nah, karena fisiknya ini ada dijelasin, kecepatan rata-rata menunjukkan seberapa cepat posisi berubah sekaligus arahnya ya, karena ada perpindahan han dan vektor. Lalu ada kelajuan rata-rata, di mana kelajuan rata-rata menggunakan jarak tempuh, di mana V rata itu sama dengan jarak tempuh dibagi delta T, sama ya delta T juga, tapi yang membedakannya tuh kalau ini V ratanya tuh atasnya tuh delta R atau perpindahan, kalau ini itu adalah jarak tempuh. Kelajuan hanya menjawab seberapa cepat, sedangkan kecepatan menjawab seberapa cepat dan arahnya kemana. Nah, karena kita menggunakan perpindahan ya, yang dimana notabene-nya vektor. Contohnya, ini kasih contoh nih, keren. Seorang berlari satu putaran lapangan dan kembali ke tempat semula. Misalnya jaraknya tuh satu putaran ini 400 meter dan dalam waktu 100 detik, 1 sekon. Kelajuan rata-ratanya ya 400 dibagi 100, yakni 4 m per s. Nah, tapi perpindahannya tuh karena delta x itu 0, sehingga V rata-ratanya juga 0. Jadi kita bisa melihat ya perbedaannya dari sini. Nah, dari sini kalau kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata itu berbeda. Jadi kelajuan rata-rata itu sama dengan besar kecepatan rata-rata. Itu ya, itu konsep awal ya. Konsep paling dasar. Jadi tidak boleh tertukar lagi ya kawan-kawan setelah menonton video ini. Oke. 4 ada kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata melihat suatu selang waktu. Tapi bagaimana kalau kita ingin mengetahui seberapa cepat benda bergerak tepat pada saat waktu sama dengan 3S. Biasanya ini suka ditanyain soal, apalagi kalau soal SMA, soal SMP, pasti ini ada tanya. Jadi perhatikan baik-baik ya, Le. Kita menggunakan kecepatan sesaat. Nah, secara matematis rupanya seperti ini, Le. Yakni V vektor sama dengan dr vektor per dt. Nah, d itu adalah kita lihat d itu apa maksudnya. Artinya kecepatan adalah laju perubahan posisi terhadap waktu. Nah, secara geometris arah kecepatan saat selalu menyinggung lintasan benda. Hubungan pentingnya yakni posisi itu adalah turunan posisi dengan turunan waktunya menghasilkan kecepatan. Kalau misalnya x itu sama dengan xt, maka kecepatan itu sama dengan dx per dt. Nah, jadi d itu adalah turunan ya, turunannya.
Oke, itu adalah bagaimana kita menyukai turunan pada konsep matematis. Ada nomor 5, percepatan. Sekarang kita naik satu tingkat nih. Yang kita tadi bahas mungkin cukup mudah ya, kecepatan. Nah, di percepatan ini kalian harus lebih fokus lagi ya. Jadi percepatan sekarang kita naik satu tingkat. Jika kecepatan menunjukkan perubahan posisi, maka percepatan menunjukkan perubahan kecepatan. Makanya lebih rumit ya, karena dia tuh yang kecepatan yang sudah kita bahas tadi, kita ngelihat lagi nih perubahan kecepatan itu dan yang menghasilkan percepatan gitu. Rumusnya ini, dan satuan SI-nya itu adalah m per s kuadrat. Karena kecepatan merupakan vektor, percepatan dapat muncul karena besar kecepatan berubah, arah kecepatannya berubah, atau keduanya. Ini menghasilkan konsep yang sangat penting, di mana percepatan tidak selalu berarti benda sedang bertambah cepat. Tapi bisa aja besar kecepatannya berubah, ya bertambah cepat, atau arah kecepatannya berubah, atau mungkin kedua-duanya. Oke. Gue secara khusus menekankan bahwa benda yang kelajuannya tetap pun dapat memiliki percepatan jika arah kecepatannya berubah. Contoh, gerak melingkar beraturan. Kelajuannya tetap, tapi arah velocity-nya terus berubah kan. Nah, maka A-nya tuh tidak sama dengan 0 karena arah velocity-nya tuh berubah. Oke. 6. Ada rantai konsep yang harus kamu kuasai. Ini menurut saya adalah tulang punggung bab 2. Menurut saya, menurut kita, saya dan ChatGPT. XT adalah posisi. Saat kita menurunkannya, maka menjadi VT sama dengan dx per dt. Kalau kita turunkan lagi menjadi percepatan, AT sama dengan dv per dt atau d kuadrat x per dt kuadrat. Sebaliknya, kalau kita mengetahui percepatan atau AT, kita dapat memperoleh kecepatan melalui integrasi. Ini sebenarnya konsep kalkulus atau kalkulus. Jadi mengenai turunan dan integral. Jadi memang kalau turunan tuh lawannya tuh integral. Kalau kita nurunin untuk balik ke nilai sebelumnya tuh kita menggunakan integral, dan ini dibuktikan ya. Jadi sebenarnya banyak rumus kinematika tuh bukanlah rumus yang berdiri sendiri. Mereka merupakan konsekuensi matematis dari hubungan, yakni X ke V, V ke A. Jadi semuanya itu ada koneksinya ya. Jadi rumus itu tidak tiba-tiba muncul, tapi punya latar belakangnya ya. Jadi nomor 7 ada gerak lurus beraturan atau GLB. Di sini GLB atau gerak lurus beraturan, di mana ciri utamanya adalah V-nya tuh konstan karena beraturan ya. Sehingga A-nya tuh 0 karena tidak ada perubahan kecepatan. Gitu. Dan karena ini gerak lurus, maka secara konsep saja, secara namanya saja, arahnya pun tidak berubah. Makanya percepatannya juga 0. Buku memberikan hubungan dengan rumus ini, S sama dengan VT, atau dalam bentuk yang lebih umum dengan posisi awal, X sama dengan X0 tambah VT. Maknanya, setiap selang waktu yang sama, benda menempuh perbedaan yang sama. Contoh, mobil bergerak dengan V sama dengan 20 M per S, selama T sama dengan 5S. Maka perpindahannya, delta X sama dengan VT, dengan rumus nganu, maka tinggal dimasukkan ini. Jadi delta X itu sama dengan 100 M perpindahannya. Oke. Lalu ada grafik GLB. Pada grafik posisi waktu X T bentuknya garis lurus. Kemiringan grafiknya tuh slope. Kemiringan grafik atau slope-nya itu delta X sama dengan delta T atau sama dengan V. Jadi garis semakin curam, kecepatannya semakin besar. Garis horizontal itu menandakan V-nya sama dengan 0. Kemiringan negatif itu berarti kecepatannya itu negatif. Buku menegaskan bahwa garis lurus pada grafik posisi waktu menunjukkan kecepatan konstan dan kemiringannya menyatakan kecepatan. Lalu nomor 8 ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, karena ini berubah beraturan, jadi walaupun misalnya berubah, dia tetap beraturan gitu. Makanya disebutkan kalau GLBB itu hanya konstan, percepatannya konstan, karena berubahnya beraturan, gak ngasal bos. Jadi berbeda dari GLB, kecepatannya berubah terhadap waktu. Nah, pesan pertama itu ada 2, tergantung konteks soalnya. Kalau misalnya kita secara umumnya tuh ini,
rumusnya. Dan kalau untuk persamaan posisinya itu seperti ini. Ini mungkin maknanya ya, makna dari setiap simbol yang ada. Kalau X ada posisi akhir dan satuan M, X0 itu posisi awal, V itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A itu kecepatan konstan, dan T ada waktu. Persamaan-persamaan GLBB tersebut merupakan bentuk utama yang digunakan oleh buku. Keren. Lalu ada intuisi GLBB. Misalnya sebuah mobil, sebut saja memiliki kecepatan awal 10 m per s dan percepatan 2 m per s kuadrat. Artinya setiap detik kecepatannya bertambah 2 meter per second. Cepat ya artinya. Maka kita lihat nih, kalau pada detik 0, karena pas awal ya, T0, jadi kalau awal, kecepatan awal itu bukan pada detik 1, tidak detik 0 ya. Ini mungkin konsep yang perlu kalian ketahui juga ya, agar nanti pas penerapannya pada soal juga tidak salah. T-nya 0, satenya 0, V-nya 10, satenya 1, V-nya 12, terus 14, 19. Karena kecepatannya, jadi kecepatannya tuh bertambah 2 sesuai percepatan. Jadi percepatan 2 m per s kuadrat bukan berarti benda memiliki kecepatan 2 m per s. Artinya kecepatan berubah sebesar 2 m per s tiap sekon, karena per sekon ya. Kalau misalnya per menit, maka beda lagi. Artinya per menit namanya. Kalau per jam, namanya juga per jam. Kalau per hari, per bulan, per tahun ya nggak usah gerak artinya. Oke, hubungan grafik dalam kinematika. Ini bagian yang sangat penting untuk pemahaman, bukan sekedar hafalan. Oke, jadi fisika itu bukan hafalan rumus ya, Le ya. Tapi kita harus memahami konsepnya agar kita juga bisa menguasai rumus. Bukan menghafal rumus, tapi menguasai dan memahami rumus. Kemudian grafik atau slope itu sama dengan V. Jadi grafik XT itu adalah ditentukan dengan kemiringan V. Di sana grafik VT luas di bawah luas dari grafiknya tuh sama dengan delta X perpindahan, dan grafik AT luas di bawah grafiknya itu adalah delta V. Buku merangkum hubungan ini secara eksplisit, maka kamu bisa melihat hubungan fundamental dimana pada grafik XT kemiringan itu adalah V kecepatan, VT luasnya adalah delta X atau perpindahan, dan AT luasnya itu adalah delta V atau percepatan. Oke. Percepatan ya delta V intinya lah ya. Mengapa grafik GLBB berbentuk parabola? Pada GLBB, pada rumus ini ada suku T kuadrat. Itu sebabnya grafik XT berbentuk kurva parabola. Sementara V0 tambah AT memiliki T berpangkat 1 sehingga grafik VT berbentuk garis lurus. Mungkin untuk grafiknya kalian bisa cari sendiri ya, agar lebih terbayang dengan penjelasan saya. Buku juga menjelaskan bahwa pada GLBB grafik posisi waktu berupa kurva parabola yang kemiringannya memberikan kecepatan. Oke. 11 gerak parabola. Sekarang kita masuk ke gerak 2 dimensi. Jadi kita akan masuk yang lebih kompleks lagi. Contohnya saat kita menendang bola, ditendang miring, batu dilempar, air keluar dari selang. Buku menjelaskan gerak parabola sebagai gabungan 2 gerak yang independen, yakni GLBB horizontal dan GLBB vertikal. Ini adalah ide paling penting dalam gerak parabola. Jangan membayangkan gerak parabola sebagai satu gerak yang rumit. Bayangkan saja gerak ke samping ditambah gerak naik turun. Gitu ya. Jadi parabola itu sebenarnya pengibaratannya di sini ya adalah penambahan, bukan penambahan ya, mungkin tabu ya. Tapi ya oke, penambahan dari gerak ke samping dan gerak naik turun. Jadi kalau kita menambah ini, nanti hasilnya tuh bakal jadi kayak gini. Nah, jadi kayak parabola ya. Gitu lah. Arah horizontal. Jika hambatan udara diabaikan, tidak ada percepatan horizontal. Karena AX itu sama 0 sehingga Vx, V0x itu konstan dan X itu sama dengan X0 tambah X0 XT. Ini adalah GLB. Dan arah vertikal. Di arah vertikal terdapat gravitasi. Dia menjadi percepatannya. Jika arah atas dianggap positif, maka rumusnya seperti ini. Dan
Seperti ini juga, ini adalah GLBB. Jadi parabola itu adalah penggabungan dari GLB dan GLBB. Oke. Dan ini akan muncul di TKA. Jadi kalian kalau belajar TKA, belajar ini juga. Ini konsep awal yang sangat penting. Lalu ada nomor 12, menguraikan kecepatan awal jika benda dilempar dengan kecepatan awal final pada sudut theta terhadap horizontal. Ini ya rumusnya ya. Jadi untuk mencari final tergantung sumbunya seperti ini. Kalau nyarinya kecepatan awal x di sumbu x, pakainya cos dengan sumbunya. Dan kalau misalnya nyarinya tuh kecepatan awal y di sumbu y, maka pakainya sin. Nah, buku menggunakan tepat hubungan tersebut untuk memisahkan komponen horizontal dan vertikal. Intuisi, kecepatan awal sebenarnya adalah satu vektor atau final vektor, tapi kita uraikan menjadi nganu. Oke, sebentar ya guys, saya matikan dulu ini videonya karena saya takut dia tiba-tiba hilang. Lagi di sini kita akan bahas lagi nih mengenai nganu. Oke. Nganu. Lalu apa yang terjadi di puncak lintasan? Ini jebakan yang sangat sering terjadi. Di titik tertinggi, V-nya itu sama 0. Karena pada puncak kecepatannya juga sudah habis. Saat kita misal nembak bola, ya tendang bola lah ya, kan jadi parabola tuh. Nah, kan dia tuh naik terus turun. Nah, pada puncaknya VJ-nya tuh 0. Kenapa? Karena kan awalnya tuh dia naik. Kecepatannya tuh plus dong. Bukan plus sih. Pokoknya dia memiliki kecepatan dong, makanya dia punya cukup kekuatan untuk naik ke atas. Nah, pas di titik puncaknya dia kan turun. Artinya kecepatannya juga berkebalikan dari yang pas naik tadi, makanya V-nya tuh 0. Ibaratnya gitu ya, mungkin penjelasan saya kurang baik. Tapi Vx itu dia sama 0, jadi kecepatan total tidak 0 ya. Karena Vx itu masih gerak. Karena ini dua dimensi ya, jadi kita harus membayangkan tuh secara sumbu X dan sumbu Y. Nah, saat V-nya itu 0, Vx-nya kan tetap jalan dong. Saat gitu, kan dia masih ke depan tuh, ibaratnya ya ke depannya. Jadi pada sumbu X-nya dia gerak. Jadi jika Vx sama dengan 10 meter per second di puncak, maka benda tetap bergerak horizontal dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan sumbu X. Gue secara eksplisit memerlukan bahwa yang 0 di puncak hanyalah komponen vertikal kecepatan, bukan kecepatan total. Sehingga percepatan tetap nganu. Jadi pada puncak V itu sama 0, Vx-nya tidak sama dengan 0, dan I itu sama dengan min G. G itu gravitasi ta? Iya kayaknya ya. Konsep benar sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang saya sebutkan ya, fisika tuh menyenangkan karena penerapannya tuh bisa kita lihat sehari-hari. Ya mungkin sebagaimana IPA ya. Tapi mungkin karena fisika nih pada sehari-hari dan bukan pada konsep atau konteks yang mungkin kalau misalnya kimia itu kan yang mungkin tidak terlihat oleh kita ya, tidak terlihat setiap harinya oleh kita. Kalau biologi sebenarnya kita melihat ya secara langsung biologi, tapi ya secara oke, ini kenapa saya jadi yapping ini. Oke, lanjut lagi. Penerapan dan contoh nyata, di mana kendaraan memiliki speedometer memberikan informasi terkait kelajuan saat kendaraan. Analisis perubahan kendaraan berkaitan dengan percepatan. Lalu ada olahraga yang tadi lintasan bola itu membentuk parabola, air salang, dan proyektil. Poin pentingnya dan jebakan miskonsepsi, jarak itu bukan sama dengan total lintasan, dan perpindahan tuh bukan sama dengan posisi akhir atau posisi awal. Oh salah, maksudnya jarak sama dengan perpindahan itu salah. Karena jarak itu sama dengan total lintasan dan perpindahan itu adalah posisi akhir dibandingkan posisi awal. Oke. Jadi jarak itu bukan sama dengan perpindahan ya. Mereka tuh beda.
Kalau kecepatan rata-rata 0, benda tidak bergerak. Ini salah. Karena benda bisa bergerak lalu kembali ke posisi awal seperti yang tadi ya, yang perpindahan itu. Jadi itu sebenarnya bergerak jauh banget. Dia mau gerak 1 juta kilometer atau bahkan ke Pluto, ke galaksi lainnya. Kalau ujung-ujungnya ke rumah lagi ya, ke posisi awal lagi ya, perpindahannya 0 gitu. Tapi kan bukan berarti kecepatan rata-ratanya 0 ya. Gitu. Percepatan berarti benda semakin cepat, tidak selalu. Percepatan berarti kecepatannya berubah, dimana bisa besar kecepatan berubah, arah berubah yang keduanya. Kecepatan konstan berarti benda diam, kecepatan konstan bisa saja 2 meter per second, arti benda bergerak terus dengan kecepatan 2 meter per second. Yang 0 itu adalah percepatannya, bukan kecepatannya. Percepatan 0 berarti benda diam, belum tentu, karena bisa aja kecepatannya tuh konstan. Oke. Di pojok gerak parabola kecepatannya 0, salah, karena Vx nya tuh masih ada walaupun V nya tuh 0. Pada gerak parabola, gravitasi bekerja ke bawah dan kecepatan horizontal ikut berkurang. Tidak ada model ide bab ini. Gravitasi hanya memberikan percepatan vertikal saja. Dan pada konsepnya seperti berikut. Oke. Ini juga penjelasan rumus kuncinya. Oke, lanjut ke pertanyaan ya. Sebenarnya tugas saya itu adalah menganukan pertanyaan. Tapi karena saya juga harus membahas konsepnya karena menarik, ya saya bahas. Oke. Pertanyaan pertama. Jika sebuah benda bergerak ke arah kiri, semua X negatif, dan gerakannya makin lama makin lambat, apakah percepatan A bernilai negatif atau positif? Mengapa menganggap perlambatan sama dengan percepatan negatif adalah miskonsepsi yang berbahaya? Nah, jawabannya percepatannya bernilai positif, karena kuncinya adalah membedakan arah gerak kecepatan dari arah perlambatan kecepatan. Misalkan arah kanan kita tetapkan sebagai plus X. Dan benda bergerak ke kiri, sehingga V itu kurang dari 0 kan. Seperti ini. Perhatikan angka kecepatannya memang masih negatif, tapi kecepatannya berubah dari min 6 menjadi min 10 menjadi min 6. Yang artinya kalau kita masukin ke rumus ke delta V, kita mendapatkan plus 4 m per s. Nah, karena A itu sama dengan delta V per delta T, dan delta T tidak mungkin minus, karena kalau minus artinya dia penjelajah waktu. Artinya A itu akan selalu pasti, maupun mau kita geraknya kemana juga, pasti lebih dari 0. Karena tidak ada percepatan yang kurang ya. Mungkin ada ya, saya tidak tahu. Ya intinya gitu ya. Artinya pasti selalu lebih dari 0. Intuisi paling sederhananya, bayangkan kamu menaik mobil mundur ke kiri tapi menginjak rem. Mobil masih bergerak ke kiri, karena gerakan ke kiri semakin berkurang, perubahan kecepatan mengarah ke kanan, maka percepatan ke kanan yaitu A lebih dari 0. Percepatan tidak harus arah dengan gerakan, percepatan menunjukkan arah perubahan vektor. Sini karena kenapa berbahaya, karena bisa membuat hasil akhir dari jawaban kita tuh salah ya, dan miskonsepsi yang sangat fatal sebagai berikut. Ini ada cara berpikir yang aman katanya. Jangan bertanya benda melambat berarti A negatif, tapi tanyakan secara berurutan. Kemana benda bergerak atau menentukan tanda V, kemana kecepatan berubah menentukan tanda A, apakah besar kecepatan bertambah atau berkurang menentukan apakah benda mempercepat atau memperlambat. Itu ada satu aturan praktis yang sangat berguna untuk gerak satu dimensi. Jika V dan A searah tanda, benda makin cepat, dan berlawanan tanda, benda makin lambat. Jadi V kurang dari 0 atau A dan A lebih dari 0 itu artinya melambat. Dan jika V kurang dari 0 dan A kurang dari 0, maka makin cepat ke kiri. Itu ya bagaimana cara berpikirnya ya. Jika menjelaskan mengapa menghafal perlambatan sama dengan percepatan negatif berbahaya, begitu arah gerak dibalik, hafalan tersebut langsung menghasilkan jawaban yang salah. Yang harus dihafalkan justru hubungan fisiknya percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Di sini ada ibarat apa yang
visualisasinya yang kita bisa ubah, yang cukup menarik ya di ChatGPT karena tidak ada di AI yang lainnya. Ya bagus ya ChatGPT, tapi tetap saja haram karena Yahudi. Sini ini kan yang saya bilang tadi, ini V-nya min ya. Kok penciptanya min seperti ini. Oke. Ini VI. Oke, ini mungkin bisa ditelaah ya. Ini masuk ke pertanyaan kedua. Jadi sepertinya saya hanya akan sampai beberapa pertanyaan aja, tidak semuanya. 2 buah peluru berada dengan sama. Peluru A dijatuhkan bebas tanpa jalan awas dengan peluru B ditembak secara horizontal dengan kecepatan sangat tinggi, 10 meter per second. Jika hambatan udara diabaikan, peluru mana yang akan menyentuh tanah terlebih dahulu? Ini cukup fundamental ya pertanyaannya ya, makanya saya tanyakan. Keduanya menyentuh tanah pada waktu yang sama. Ini adalah salah satu konsep paling penting dalam gerak parabola. Gerak horizontal dan vertikal dapat dianalisis secara terpisah. Materi bab 2 yang kami berikan memang menekankan bahwa gerak horizontal dan vertikal saling intermittent. Begitu step by step. Peluru A dijatuhkan karena tidak memiliki kecepatan awal. Gerak vertikalnya seperti ini. Saat menyentuh tanah, y-nya itu 0 seperti ini, sehingga muncul rumus seperti ini. Bukan rumus ya, hasil lahir seperti ini. Nah, saat peluru B ditembakkan horizontal dengan kecepatan awal 10 meter per second, tapi karena ditembakkan secara horizontal, V0Y-nya tuh sama dengan 0. Ini sangat penting walaupun peluru B mempunyai kecepatan horizontal yang sangat besar, kecepatan awalnya vertikalnya tetap 0. Gerak vertikalnya juga seperti ini. Jadi Y-nya juga sama-sama 0. Misalnya persis sama dengan peluru A, maka TA sama dengan TB. Tapi peluru B bergerak 10 meter per second, bukankah harusnya sampai lebih cepat? Tidak, karena 10 meter per second itu adalah kecepatan horizontal. Kecepatan horizontal hanya menentukan seberapa jauh peluru B bergerak ke samping sebelum menyentuh tanah. Jadi sedangkan waktu jatuh ditentukan oleh gerak vertikalnya. Biasanya seperti ini. Ini peluru A tanpa ada kecepatan awal ya bang saya. Ya, kecepatan awal. Tidak punya kecepatan awal, jadi dia ya jatuh lah, soalnya hanya memiliki gerakan vertikal. Ini B juga sini, peluru A jatuh lurus ke bawah dan peluru B berkanan sambil jatuh, jadi parabola mungkin ya. Tapi dalam arah vertikal keduanya melakukan hal yang sama, yakni V0Y nya itu sama dengan 0 karena ini hanya gerak horizontal aja dan ini tidak punya kecepatan awal, jadi waktu jatuhnya sama. Ini maksudnya yang perlu dihindari. Kesalahan yang sangat umum adalah berpikir peluru B lebih cepat karena kecepatannya 10 meter per second. Yang harusnya kan adalah 10 meter per second itu kecepatannya ke arah mana? Karena V0x 10 meter per second, tapi V0y sama dengan 0, maka kecepatan horizontal tidak mempercepat jatuhnya benda. Di sini katanya buku juga menjelaskan arah horizontal 3GLB, arah vertikal 3BB, dan di sebelahnya tuh T sama dengan TB. Nah, di sini yang saya bilang, kalau saya mempertanyakan beberapa pertanyaan pada satu chat, karena sebelumnya saya coba nanya banyak, saya nanya satu persatu, tapi ternyata ada batasan ya, ada batasan dalam chat, jadinya saya harus dalam satu chat tuh, dalam satu bubble chat tuh harus beberapa pertanyaan ya. Di sini ada, mengapa jika kamu hanya diberikan fungsi percobaan AT suatu benda, kamu tidak akan pernah bisa menekan posisi benda X secara pasti tanpa diberikan informasi tambahan. Secara fisik, ini pertanyaan terakhir ya, jadi abis ini selesai. Apa yang hilang saat kita mengintegrasi gini, dan ini pertanyaannya ya, tidak perlu saya bacakan kembali. 3 pertanyaan ini sebenarnya menguji satu benang merah besar dalam kinematika, hubungan antara X, V, dan A. Mari kita bahas dari prinsip paling dasar. Di sini aneh ya, saya nanya 4, tapi dia bilangnya 3. Oke, nggak apa-apa, karena dia jawab. Oke, 1. Mengapa AT saja tidak cukup untuk menentukan XT? Ini ya. Hubungan fundamentalnya adalah seperti berikut, yang sudah dibilangnya yang turunan-turunan itu. AT itu sama dengan dV per dt, dan Vt itu sama dengan dx per dt.
Jadi kalau kita diberi AT, kita harus mengintegrasikan 2 kali untuk mendapatkan posisi. Simbolisnya seperti ini. Masalahnya, setiap integrasi menghasilkan konstanta integrasi. Misalnya AT itu sama dengan A0. Integrasi pertama, VT itu sama dengan A0T ditambah C1. Nah, apa itu C1 bang? Nah, apa itu C1? Karena V0 itu sama dengan C1, maka C1 adalah sama dengan V0. Nah, nanti kita membutuhkan kecepatan awal. Integrasi kedua sebagai berikut. Dan X0 itu sama dengan C2. Sehingga C2 sama dengan X0. Jadi, sebagai berikut. Untuk menentukan X secara unik, kita membutuhkan setidaknya X0 dan V0. Dan itu yang membedakan mengapa AT saja tidak cukup untuk menentukan XT. Oke. Secara fisik, informasi apa yang hilang? Ini bagian yang jauh lebih penting daripada sekadar ada konstanta integrasi. Percepatan memberitahu kita bagaimana kecepatan berubah, tapi tidak memberitahu kita berapa kecepatan benda pada awalnya. Dan kecepatan memberitahu kita bagaimana posisi berubah, tapi tidak memberitahu di mana benda tidak memberitahu kita di mana benda berada pada awalnya. Jadi mereka tuh memiliki ibarat informasi yang hilang lah. Jadi ada 2 informasi fisik yang hilang, di mana pada percepatan posisi awal X0 itu tidak ada, dan pada kecepatan awal V0 itu tidak ada. Atau saya kebalik? Iya, saya kebalik. Ya, pada kecepatan posisi awalnya tidak tahu, pas kecepatan awalnya kita tidak tahu. Bayangkan 2 mobil mengalami percepatan yang sama, artinya sama 2m per s kuadrat, tapi mobil A mulai dari X0 0 dan V0 0, mobil B mulai dari X0 100 meter dan V0 20 meter per second. Memiliki percepatan yang sama. Keduanya memiliki percepatan yang sama, tapi posisi setiap saat jelas berbeda. Jadi percepatan tidak menentukan keadaan gerak secara lengkap, dia hanya menentukan bagaimana keadaan gerak berubah saja ya. Makanya dibilangnya percepatan. Bagaimana jika di puncak parabola A itu sebenarnya 0? Nah, ini ada konsistensi yang sangat penting. Ini pertanyaan kedua ya. Dalam gerak parabola ideal, percepatan gravitasi selalu A vektor sama dengan min G J vektor. J dot produk J vektor termasuk di titik tertinggi. Yang menjadi 0 di puncaknya hanyalah kecepatan Vy saja sebenarnya 0, bukan Ay sebenarnya 0. Materi bab 2 juga secara eksplisit memperingatkan bahwa pada puncak lintas yang 0 hanya komponen vertikal kecepatan, sedangkan gravitasi tetap bekerja. Tapi pertanyaan menarik, bagaimana jika benar-benar percepatan itu 0 di puncak? Jadi kan tadi bilang ya, kalau di puncak itu kecepatan 0. Jadi kalau misalnya percepatannya itu 0, bagaimana? Kayak habis gitu seluruh energinya. Kalau kita mengubah asumsi fisiknya dan mengatakan A vektor itu 0, maka turunan dV, turunan dari A ini bukan turunan, pokoknya dV vektor per dt itu sama dengan 0. Artinya setelah titik tersebut V-nya konstan karena tidak punya percepatan. Jadi benda tidak akan terus mengikuti lintasan parabola. Jadi benda akan bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Jadi secara konseptual nih, misalnya pada parabola tuh setelah puncak dia akan turun. Tapi kalau pada puncak A-nya tuh 0, jadi setelah dia naik, karena dia karena nggak punya percepatan lagi, jadi nggak turun dong. Karena kalau turun punya percepatan lagi, artinya dia nambah kecepatan kan. Nah, artinya setelah naik puncak dia bakal lurus gitu. Jadi ibarat burung lah, atau pesawat yang mau take off. Ibarat kalau misalnya pas ini lurus ya, jadi pas dia udah naik, dia punya percepatan tuh, karena kecepatannya juga berubah, nggak konstan. Pas naik setelah di puncak ini dia lurus terus. Nah, ini yang dimaksud A nya itu sama dengan 0. Jadi setelah di puncak dia lurus. Jadi bentuk dasarnya setelah titik puncak akan menjadi garis lurus, bukan bagian parabola. Namun sekali lagi, ini bukan yang terjadi pada graf parabola sebenarnya dalam model bab ini. Dalam model tanpa hambatan udara, gravitasi tidak tiba-tiba menghilang di puncak gitu ya. Jadi ini perlu dipahami juga ya. 3. Apakah luas di bawah grafik ST punya makna fisik? Jawaban pentingnya secara umum tidak ada makna kinematika dasar yang standar. Kita tahu kalau grafik VT itu seperti ini, sehingga set turunannya seperti ini.
atau integralnya seperti ini. Itu sebabnya luas di bawah grafik T menghasilkan perpindahan dimensinya seperti ini. Tapi grafik XT kalau kita menghitung luasnya satuannya M kali S atau M kali S, dan kinematika dasar besaran ini bukan posisi, bukan perpindahan, bukan kecepatan, dan bukan kecepatan. Jadi jangan mencari makna fisik hanya karena satuan hasil perkaraannya terlihat masuk akal. Ini prinsip yang bagus. Tidak setiap luas di bawah grafik otomatis mempunyai interpretasi fisik yang penting. Luas VT bermakna karena ada hubungan matematis dari ini, dari V, dari turunan dari A. Sedangkan XT bukan turunan dari suatu besaran kinematika dasar yang bisa sedang kita gunakan dalam bab 2, sehingga integral X dt tidak memiliki peran standar dalam analisis kinematika dasar. Dan nomor 4, pertanyaan nomor 4 dan terakhir, bisakah V sesaat atau sama dengan atau 100 meter per second tapi V rata-ratanya itu 0? Jadi kayak dia tiba-tiba lari 100 meter per second tapi V rata-ratanya itu 0. Karena ibaratnya sesaat, ibarat mungkin 0,1 sekon atau milisekon, dia saat. Gak boleh bilangnya meter per second ya. Tapi rata-rata itu 0. Bisa, bahkan sangat mudah terjadi. Katanya, ingat definisinya, V rata itu sama dengan delta X vektor per delta T. Pentingnya bahwa kecepatan rata-rata menggunakan perpindahan, bukan total jarak. Misalnya sebuah benda bergerak ABA, dan pada suatu saatnya kecepatannya V 100 meter per second. Tapi setelah seluruh perjalanan, benda kembali ke posisi awal. Nah, artinya perpindahannya 0 ya. Akibatnya, V rata-rata juga 0. Karena yang ini ya. Meskipun selama perjalanan, benda jelas bergerak. Penting kamu juga memberikan contoh yang sama pada graf melingkar. Setelah satu putaran, perpindahan 0, sehingga kecepatan rata-rata 0, walaupun kajian selama perjalanan tidak 0. Perhatikan bedanya. Bisa benda bergerak selama 10 second dan kembali ke titik awal. V saatnya itu 100 meter per second. Tapi pada T100 10 second, perpindahan X itu 0. Maka V rata juga 0 m per second. Jadi V100 berapa cepat posisi berubah sekarang, dan V rata itu besar perubahan posisi selama seluruh interval. Ya, ada benang merahnya katanya ya. Dari 4 pertanyaan saya sebagai berikut. Dan sudah selesai, alhamdulillah. Ini kalau mau lihat soal pertanyaan lainnya, nganu lah ya, mungkin lebih ibarat lebih lumayan mendalam. Ya, pertanyaan lagi. Dan ada pertanyaan lagi. Yang terakhir. Oke. Ini sudah cukup sekian. Terima kasih banyak semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mungkin kalau ada yang nanya, ini jaket militer ya bang ya? Iya dong. Ya, bangga jadi orang Indonesia. Cukup sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa komentar di bawah. Terutama jika kalian anak UI, UGM, atau ITB. Sebagai ini tambahan untuk saya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya berikan, apa yang saya jelaskan. Mohon maaf juga sekali lagi bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.